Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Lutfiah dari kelas Pendidikan Matematika 4 semester 5. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Soal yang pertama ialah jelaskan konsep sosiologi pendidikan berdasarkan definisi, latar belakang, dan tujuan. Jawaban saya ialah definisi. Secara etimologis, sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, yakni sosiologi dan pendidikan. Yang akan kita bahas yang pertama ialah sosiologi terlebih dahulu. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata sosius yang artinya bermasyarakat dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Secara terminologi, sosiologi pendidikan menurut Max Weber memandang sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Dapat disimpulkan bahwasannya sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode empiris yang di dalamnya terkandung studi tentang kelompok-kelompok manusia, tatanan sosial, perubahan sosial, sebab-sebab sosial, dan segala fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua ialah definisi pendidikan. Pendidikan secara etimologis mempunyai padanan kata, yaitu education yang berasal dari bahasa Inggris dan al-tarbiyah yang berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan secara terminologis, menurut Ajumardi Ajra menganggap pendidikan sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Dapat kita simpulkan bahwasannya sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang membahas dan diterapkan dalam memecahkan segala problematika yang ada dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan, guru, dan sesamanya. Begitu juga dalam melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan, sehingga aspek-aspek sosiologi yang ada dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, guna tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ialah latar belakang sosiologi pendidikan. Latar belakangnya ialah pada awal abad 20, sosiologi mempunyai peranan penting dalam pemikiran pendidikan, sehingga lahirlah sosiologi pendidikan. Sebagaimana akhir abad 19, psikologi mempunyai pengaruh besar dalam dunia pendidikan, sehingga lahirlah suatu disiplin baru yang disebut sebagai psikologi pendidikan. Sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan mempunyai peranan yang komplementer bagi pemikiran pendidikan. Apabila sosiologi pendidikan memandang segala pendidikan dari struktur sosial bermasyarakat, maka psikologi pendidikan memandang gejala pendidikan dari sudut perkembangan pribadi. Tugas pendidikan menurut sosiologi ialah memelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat. Pada umumnya, kaum pendidik dewasa ini memandang tujuan akhir pendidikan lebih bersifat sosiolistis daripada individualistis. Selanjutnya ialah tujuan sosiologi pendidikan.
Menurut Ari Gunawan, tujuan sosiologi pendidikan ialah yang pertama, menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak perlu diperhatikan. Yang kedua ialah menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak pakar atau orang yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan peran yang sangat besar bagi kemajuan masyarakat. Sebab dengan memiliki ijazah yang tinggi, seseorang akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi serta penghasilan yang lebih banyak. Yang ketiga ialah menganalisis status pendidikan di dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah tempat lembaga pendidikan berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup baik. Yang keempat, menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Peran atau aktivitas warga yang berpendidikan sering menjadi ukuran tingkat kemajuan suatu masyarakat. Orang-orang berpendidikan mudah untuk berperan dalam bermasyarakat. Yang kelima ialah menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dipulangkan pada filsafat hidup bangsa tersebut. Yang terakhir ialah memberikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi kepada guru atau orang yang terlibat dalam pendidikan sehingga memberikan kontribusi yang tepat terhadap proses pendidikan. Soal yang kedua ialah saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini tentu interaksi sosial tetaplah berjalan. Karena sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Jawabannya ialah proses interaksi sosial pada masa COVID-19. Proses sosial dan COVID-19 memiliki hubungan yang sangat dekat kaitannya dengan interaksi sosial. Pada masa pandemi ini, banyak yang terjadi akibat situasi pandemi saat ini seperti pergeseran sosial, yang di dalamnya yang mulanya proses sosial secara langsung bisa menimbulkan interaksi sosial secara langsung mulai mengalami perubahan. Proses interaksi sosial di tengah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sebuah perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup dari sosiologi komunikasi. Kehidupan manusia banyak mengalami perubahan, terutama dalam proses interaksi sosial yang mengalami perubahan baik dari segi sistem struktur sosial dan dinamika sosial yang pada akhirnya menunjukkan proses interaksi sosial. Pada struktur sosial, ada bidang yang dapat ditinjau tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Adanya kelompok sosial yang merupakan kehidupan bersama manusia dalam himpunan. COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga memberikan pengaruh pada kelompok sosial, seperti adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada setiap daerah. Pelarangan masyarakat luar daerah masuk ke daerahnya merupakan contoh dari kelompok sosial. Kemudian ada lembaga sosial merupakan tatanan peraturan yang mengatur interaksi dan proses sosial dalam masyarakat. Pemerintah saat ini telah merubah tatanan sosial masyarakat dalam melakukan interaksi dikarenakan demi mencegah penularan COVID-19. Dengan adanya aturan social distancing, peran dari perspektif interaksionisme simbolik dalam social distancing dapat dilihat pada perilaku masyarakat, di mana penggunaan istilah
social distancing menjadi dilema dalam penerapannya. Masyarakat menjadi kesulitan dalam menjalankan social distancing dikarenakan kebiasaan dalam kebersamaan, kerjasama, dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial. Lalu masyarakat awam menganggap social distancing hanya sebatas menjaga jarak. Soal yang ketiga ialah pandemi COVID-19 mengubah pelaksanaan PBM yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Analisislah A. Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. B. Teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen. Gaya kepemimpinan dosen autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan learner center melakukan pembelajaran secara daring atau online selama masa pandemi COVID-19 ini. Jawabannya ialah kelas A, kelas sebagai sistem sosial yang dilakukan melalui daring atau online. Berubahnya sistem pendidikan dari pembelajaran tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh berbasis internet atau biasa disebut dengan e-learning memberikan dampak positif dan negatif bagi siswa maupun guru. Dampak positifnya ialah dengan adanya pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning, baik siswa maupun guru semakin melek teknologi. Karena semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak platform atau media belajar online yang disediakan seperti Zoom As, Google Classroom, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Namun tidak dapat dihindari pula ada dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh, yaitu berkurangnya interaksi antara siswa dengan guru dan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua ialah tidak jarang pula siswa menjadi hilang fokus sehingga pemahaman atas materi yang disampaikan guru tidak disampaikan atau dipahami dengan baik oleh siswa. Yang ketiga, materi yang disampaikan pun tidak menyeluruh sehingga kurang efektif. Hal ini karena media yang digunakan terhalang oleh ruang dan waktu. Selanjutnya, pemberian tugas dari guru yang dirasa berat oleh sejumlah siswa karena tugas yang menumpuk atau waktu belajar yang sempit atau sedikit. Yang terakhir ialah kesulitannya koneksi internet yang dialami dalam mengakses media online yang digunakan. Yang B ialah teori ruang kelas pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama ialah perilaku dominatif. Perilaku dominatif ialah dosen itu mengesankan suatu bentuk kediktatoran dalam ruang kelas. Dosen diposisikan sebagai sumber kebenaran dan dipandang sebagai makhluk yang maha tahu. Sebaliknya, mahasiswa dianggap makhluk yang bodoh yang senantiasa perlu mendapat bimbingan dari dosen. Yang kedua ialah pelaku integratif. Akan menyebabkan terangkulnya bagian terbesar murid dalam aktivitas kelas. Dosen diposisikan sebagai motivator dan inspirator. Dosen memberikan dorongan, inspirasi, dan motivasi kepada semua peserta didik tanpa pandang bulu. Selanjutnya ialah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah autokratik. Autokratik dicirikan dengan kepemimpinannya yang otoriter, tidak memberikan ruang untuk berbagi pendapat. Seperti misalnya dosennya tidak memberikan kesempatan mahasiswa untuk berpendapat. Yang kedua ialah demokratik.
Yang kedua ialah demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik merupakan suatu bentuk gaya yang perlu dikembangkan di sekolah ataupun di universitas. Mahasiswa merasa puas dan senantiasa produktif di bawah pengasuhan guru yang demokratis. Yang ketiga ialah laissez-faire. Dicirikan dengan kepemimpinannya yang cuek dan ruang untuk bertukar pendapat tidak diperlukan karena peserta didik dibolehkan melakukan apa saja bila dia memandang sesuatu ini penting untuk dilakukan. Seperti dosennya acuh tak acuh terhadap mahasiswanya. Contohnya ketika mahasiswanya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, dosen pun seperti biasa saja, tidak ada tidak marah ataupun apapun. Ya, pokoknya cuek itu aja. Selanjutnya ialah teacher center dan learner center. Teacher center ini semua pengajaran terpusat kepada dosen. Dan learner center semua pengajaran terpusat pada murid atau mahasiswa. Jadi teacher center ini semua terpusat pada dosen ataupun guru. Misalnya gini, ketika pembelajaran daring yang dilakukan misalnya menggunakan Zoom, semua bahan, semua materi itu yang menyiapkan guru atau dosen. Dosen yang menjelaskan kepada mahasiswa tentang apa saja materi hari ini, semuanya sampai selesai. Sedangkan learner center terpusat pada murid ataupun mahasiswa. Di sini mahasiswa lah yang aktif dalam pembelajaran. Misalnya mencari materi, mengulas materi sendiri. Di sini dosen hanya menjadi hanya menjadi fasilitator saja. Demikianlah hasil ujian tengah semester Sosiologi Pendidikan saya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.